Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Inggris dan satu lagi tentang Liga Jerman. Jadi sudah lama saya tidak membahas Liga Jerman ini. Jadi kali ini saya akan membahas selain Liga Inggris yang hampir pasti ada tiap minggu, saya juga akan membahas Liga Jerman. Gitu. Oke, jadi pertama yang saya akan bahas dulu adalah pertandingan antara West Ham sama Arsenal. Jadi Liga Inggris dulu ya. Nah, Arsenal ini ya butuh kemenangan untuk bisa menyalip City di posisi kedua. Dan ya kita lihat line up-nya, West Ham permainan formasi 4-2-3-1, sedangkan Arsenal permainan formasi 4-3-3. Ini aku lihat live langsung pertandingannya, live commentary, dan di menit awal, baru menit ke-10 sudah gol lewat Gabriel Magalhaes di menit 10. Kemudian 17 menit berselang, Leandro Trossard berhasil cetak gol lewat kerjasama yang apik antara kalau nggak salah Martin Odegaard, Bukayo Saka sama si Leandro Trossard. Tidak lama berselang, 7 menit berselang, Arsenal dapat penalti. Dan kemudian Martin Odegaard cetak gol di menit 34 sebagai eksekutor. 2 menit berselang, Kai Havertz berhasil cetak gol di menit 36. Jadi dari gol ke-2 sampai gol ke-4 itu cuma jaraknya cuma 7 menit. 9 menit doang. Cuma 9 menit doang, gila emang. Dibantai benar-benar West Ham ini. Tapi kemudian 2 menit setelah golnya Kai Havertz, West Ham berhasil memperkecil ketertinggalan lewat mantan pemain MU yaitu Aaron Wan-Bissaka di menit 38. Kemudian 2 menit berselang, West Ham mampu memperkecil ketertinggalan lagi jadi 2-4 lewat golnya Emerson Palmieri. Kali ini lewat tendangan bebas. Jadi pertama open play, kedua tendangan bebas. Dan dia itu tendangan bebas yang keren ya, David Raya nggak ada kesempatan untuk tangkap itu. Tapi nggak lama berselang ya, di menit 45+5, jadi 10 menit kemudian Arsenal dapat penalti lagi setelah si Fabianski ninju Gabriel kalau nggak salah atau siapa, ninju pemain Arsenal lah pokoknya. Kemudian sekarang eksekutornya kan jadi Bukayo Saka, dan Bukayo Saka cetak gol di babak 15+5. Babak kedua karena mungkin Arsenal sama gol 25 ya, itu lebih tempo permainannya lebih turun lah, jadi nggak ada seseru babak pertama, dan terbukti nggak ada gol sama sekali babak kedua. Skor tetap 25, dan gila ya, West Ham dibantai di kandang sendiri loh, 25. Gila. Arsenal perkasa juga ya. Kita statistiknya, shot 12-16. Padahal West Ham sempat 12 shot. Shot on target 5-7. Jadi David Raya melakukan 3 save, Lukas Fabianski cuma 2 save. Possession 46%, 40% dan 60%, ya passing 3-2-3-4-7-9, dan akurasi passing 78% dan 83%. Ya secara statistik Arsenal layak menang sih. Dan mainan memang jauh lebih unggul Arsenal. Ini modal bagus Arsenal untuk lawan Liverpool nanti. Jadi pas video ini dibuat, Arsenal masih belum lawan Liverpool. Dan sedangkan West Ham ya parah sih. Dan West Ham setelah laga ini, nanti sebelum video ini dibuat, melawan Leicester City juga dan kalah juga 3-1. Bayangin kalah lawan tim promosi, walaupun mainnya di kandang Leicester ya, tapi yang parah sih karena kalah West Ham. Jadi West Ham kalah 2 kali beruntun dan kebobolan 8 gol dalam 2 laga. Gila nggak? Gila. Jadi ya West Ham ini lagi hancur ya, betul-betul hancur juga. Kita lihat dalam 5 laga terakhir, West Ham ini 3 kali kalah, sekali seri, sekali menang. Dan bahkan kalahnya 2 kali itu 2 beruntun. Jadi ya, it's not looking good for West Ham actually. Berarti siapa ya, Julian Lopetegui ya. Julian Lopetegui kelihatannya ya mungkin dalam ancaman serius juga, karena West Ham itu biasanya papan tengah ya. Jadi kali ini kalau West Ham dia akan degradasi atau apa ya, kemudian bisa dipecat Lopetegui gitu. Kemudian kita ke laga yang seru di Liga Inggris, yaitu Liverpool lawan Man City. Bentar ya. Ini bisa dikatakan ya, walaupun masih ada 26 laga sisa, tapi sedikit bisa dikatakan title contender. Kenapa? Karena kalau Liverpool menang, jarak poinnya bakal
sampai 2 digit sama City. Karena City ini ya lagi dalam tren buruk. Sebelum laga Liverpool lawan City mereka kalah 5 kali kalau nggak salah dalam 6 laga. Jadi terakhir 2 yang seri, sisanya 5 kali kalah beruntun kalau nggak salah. Bahkan terakhir dibantai Tottenham di kandang sendiri 4-0. Jadi sini dalam performa bagus juga. Kita lihat line up-nya Liverpool dengan formasi 4-2-3-1. Alisson masih cedera ya, jadi Keller yang dipasang. Kemudian City bermain formasi 4-2-3-1. Yang menarik ini 2 kiper yang diturunkan di sini di Liverpool City ini dua-duanya aslinya bukan kiper utama. Keller saja dia jadi backup Alisson, tapi karena cedera jadi Keller yang main. Kalau City beda lagi. City biasanya Ederson yang main, tapi kali ini Stefan Ortega yang main. Ederson cederanya bukan karena cedera, tapi performanya menurun. Jadi kayak Pep ini mungkin mau kasih shock effect ke pemainnya lah, supaya kayak kalau kamu perform buruk, walaupun kamu sebelum jadi starter, saya akan bisa cadangan kamu. Mungkin Pep mau pesan gitu ke pemainnya. Dan Pep katanya stres juga ya. Jadi sebelumnya pas nimbang lawan Feyenoord 3-3 itu dia sempat kayak nyakitin diri sendiri kayak gitu. Jadi ya mungkin mulai stres Pep juga, kalah terus. Ya waktu itu ya wajar, karena waktu itu City sudah unggul 3 gol tapi 3-3 lawan Feyenoord, jadi ya stres. Dan lawan Liverpool tidak bangkit juga ternyata City. Dari menit awal, perhatikan, dari menit awal Liverpool sudah nyerang. Berkali-kali City hampir nggak dikasih kesempatan untuk pegang bola. Dan sekarang ini terbukti Liverpool bisa unggul cepat di menit 12 lewat Cody Gakpo. Dan setelah gol tersebut Liverpool masih nyerang, City masih belum bisa dapat peluang. City dia paling dapat peluang ya paling 1-2 ya pertama, tapi Liverpool betul-betul mendominasi sampai aku bingung, ini bukan City yang kita kenal yang biasanya dominan, apa kali ini Liverpool yang dominan. Babak kedua ya City lebih bisa itulah ngimbangi, cuma ya possession aja, tapi Liverpool langsung nyerang terus. Dan akhirnya itu kalau Liverpool efektif saya cetak gol lebih banyak. Tapi ya Liverpool dapat penalti juga di menit 78 karena Luis Diaz Silangka dan nomor 1 cetak gol. Ya itu kalau ya kan skor akhirnya 2-0 ya. Jadi skor akhirnya 2-0 ini, tapi kalau Liverpool lebih efektif itu bisa lebih. Harusnya ini mungkin ya Liverpool ya 5-6 gol. City ini betul-betul hancur asli. City itu dapat peluang besar juga loh. Shot on targetnya cuma 2. Kita coba lihat statistiknya ya. Liverpool 18 shot, City 8 shot on target 7-2. City cuma 2 loh. Liverpool 7 ya. Makanya tak bilang harusnya Liverpool cetak 5 gol 6 gol. Tapi si Ortega juga lumayan dia ngelakuin 5 save. Kalau nggak ada Ortega makanya global lebih banyak juga City. Posisi 83% banding 57%, passingnya 415 banding 544, dan akurasi passing 83% dan 88%. Emang Liverpool layak menang sih, itu layak menang. Ini tren bagus lawan Liverpool, maksudnya Liverpool ya. Dalam 5 laga terakhir mereka 4 kali menang, sekali seri kalau nggak salah lawan Chelsea atau apa. Dan tren bagus. Ini sampai video dibuat ya. Liverpool 13 kali menang, 13 dalam 13 laga 11 kali menang, sekali seri dan sekali kalah, 34 poin. Unggul atas Arsenal unggul 9 poin atas Arsenal di posisi 2 dengan 25 poin. Dan City karena kalah ini turun ke posisi 5, bahkan di bawah jasa Brighton loh, gila nggak? Turun 23 poin. Sebenarnya sama poinnya kayak Brighton, cuma bahkan Brighton unggul selisih gol loh. Jadi City ini betul-betul memang lagi bukan apa lagi, nggak tahu lagi something wrong with City. Ya aku sih sebenarnya ini bagus juga, soalnya ya gue harap City nggak juara lagi di Liga Inggris. Aku asli sudah malas lihat City juara Liga Inggris mulu. 4 kali beruntun sudah, dan dalam 7 tahun terakhir 6 kali juara City. Jadi ini saatnya tim lain yang juara lah, entah Liverpool kayak Arsenal, Chelsea apa ya, don't care lah. Simpati bukan City yang juara. Makanya aku merayakan banget kemenangan Liverpool ini, dan ya ini mungkin adalah awal bagi City untuk tidak juara Liga Inggris lagi. Ya mungkin nanti musim-musim depan paling bangkit lagi, tapi ya cuma tergantung Pep bertahan atau enggak ya. Jadi tapi musim ini lagi hancur City gitu. Oke, kita ke Bundesliga. Di Bundesliga saya mau bahas satu match, yaitu Bayer Leverkusen lawan Dortmund. Ini aku juga live commentary juga, Dortmund lawan Bayern. Ini
Der Klassiker juga ya namanya, jadi rivalitas antar kedua tim top. Ini aku ingat dulu zaman apa itu klub Dortmund lagi jaya-jaya juga. Tapi habis itu Bayern mendominasi Bundesliga sampai musim lalu Leverkusen mematahkan dominasi itu dan tidak terkalahkan di liga. Dortmund bermain formasi 4-2-3-1 sama kayak Bayern juga. Dortmund ya nggak banyak peluang sih, tapi Dortmund ini efektif. Bayernnya menyerang terus tapi Dortmund cetak gol duluan lewat Jamie Gittens di menit 27. Aku baru tahu ada pemain Dortmund namanya Gittens. Gittens itu dari mana? Oh, Inggris. Masih 20 tahun, masih muda. Dan tahu golnya gila memang. Apa itu Gittens ini? Ya ini pemain cepet lincah ya. Dia itu betul-betul apa ya itu sebelum gol itu ya dia muterin pemain. Jadi satu pemain Bayern diperdaya gitu. Habis itu dia dengan gesit dia langsung dari tengah lapangan loh dia lari dari tengah lapangan langsung ke kotak penalti, dan pas di kotak penalti itu sebenarnya posisinya dia gak susah untuk tendang ke gawang, tapi cuma 12% loh, jadi dihitung sama statistiknya di Bundesliga itu cuma 12% possible goalnya, probability untuk jadi gol, ternyata gol betulan. Gila, keren itu golnya Gittens, bagus, pemain muda potensial Dortmund. 1-0 di babak pertama, hebat ya Dortmund masih bisa 1-0 di babak pertama. Babak kedua, as expected, Bayern menyerang terus. Bayern yang butuh gol sih untuk menyamakan kedudukan. Berkali-kali mereka dapat peluang tapi diselamatkan. Kobel meleset sampai menit 85 baru gol lewat gol headingnya Jamal Musiala 1-1. Akhirnya 1-1 buat Dortmund. Bayern ya kalau tak bilang sih Bayern kehilangan 2 poin di sini. Dortmund hampir menang ya. Ya sebenarnya Dortmund juga enggak layak menang sih, lebih layak seri. Kalau dari permainan kita statistiknya ya, shot 7-14, shot on target 2-5, posisi 32% banding 68%, passing 304-65, dan akurasi passing 72% dan 87%. Jadi memang ya Bayern jauh lebih unggul, jadi harusnya Bayern layak menang tapi cuma seri. Tapi setelah itu ya Bayern lawan tim kuat juga, yaitu lawan Leverkusen di DFB Pokal sebelum video ini dibuat, dan ya Leverkusen menang 1-0. Sebenarnya bukan itu juga sih, Neuer kena kartu merah di laga lawan Leverkusen ini di menit 17. Aku bingung ya, kiper Neuer keluar kotak penalti dan dia kayak heading pemainnya Leverkusen aja, kartu merah lah. Gak ngerti juga Neuer melakukan blunder di sini, dan dengan 10 pemain gak gampang Leverkusen nyerang terus dan akhirnya cetak gol mereka. Tapi hebatnya ya Bayern walaupun itu masih posisinya masih banyak ya, lebih banyak dari Leverkusen walaupun main dengan 10 pemain. Itu kayak pertanyaan Bayern, tapi ya karena kalah 9 pemain akhirnya kalah dan tersingkir. DFB Pokal itu cup ya, bukan liga. Dortmund sudah kalah di awal ya. Oh ya, sudah sama Wolfsburg. Oke. Oh ya, di Bundesliga karena hasil Dortmund lawan Bayern ini, kita coba lihat klasemennya. Bayern peringkat pertama dengan 30 poin, sedangkan peringkat 5 Dortmund di peringkat 5 dengan 20 poin ya. Dortmund 2 kali kalah, sekali seri, 2 kali menang ya. Nggak terlalu bagus juga Dortmund ini. Soalnya pesaing lebih bagus yang peringkat 2 yang mengejutkan ada Eintracht Frankfurt, lagi naik down juga, bahkan di atas Leverkusen yang musim lalu unbeaten. Tapi ini masih seru sih, cuma peringkat 1 sampai peringkat 3 cuma beda 7 poin, jadi masih seru. Peringkat 1 sampai peringkat 2 cuma ada 4 poin. Oke lah, ini anything can happen Masian. Ya itu aja sih dari saya, terima kasih sudah menonton.